Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mekanisme pengumpulan tugas yang ada pada poin B, C, D, dan E. Pada umumnya teknik pengumpulan tugas itu semuanya sama, baik itu pada yang ada pada poin B, C, dan D dan E. Nah, pada poin B itu adalah tugas di mana mahasiswa menyusun rencana program kerja. Ada dua di sini, yaitu rencana program kerja secara garis besarnya dan rencana program kerja harian. Jadi bentuk formnya begini, dan bidang kegiatan ini bisa dipilih pada yang ada pada buku panduan atau pedoman, diisi di sini setelah dipilih dan setelah diyakini mampu dilaksanakan, lalu jenis kegiatan yang diinginkan atau yang dipilih di masing-masing bidang kegiatan. Ada jenis kegiatannya di dalam buku panduan dan dideskripsikan ke jenis setiap kegiatan yang dipilih itu. Setelah dideskripsikan lalu dirincikan, ya tentunya sesuai, tentunya harus berhubungan dengan satu sama lain. Lalu selanjutnya menyusun rencana program kerja harian. Ya, lebih kurangnya sama, cuman ini perlu penambahan baris, yaitu 40 baris, karena mahasiswa melaksanakan pengabdian selama 40 hari. Jadi diperlukan 40 baris untuk diisi bidang kegiatan, jenis kegiatan. Jadi mahasiswa boleh memilih lebih dari satu bidang kegiatan atau hanya satu bidang kegiatan. Tetapi banyak jenis-jenis kegiatan, dan jenis-jenis kegiatan ini bisa dimodifikasi, dan tentunya harus tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Jadi semuanya ini sebelum dikerjakan diunduh dulu. Jadi perlu diunduh dan diisi secara manual, lalu diupload. Nah, bagaimana teknis atau mekanisme pengumpulannya? Mekanisme pengumpulan dari B, C, dan D, E itu adalah melalui Google Drive. Nah, jadi semua bukti, baik itu berupa dokumen, baik video maupun foto, itu diunggah atau diupload ke Google Drive. Kenapa demikian? Agar mahasiswa mudah dalam mengumpulkannya. Di pengumpulannya diklik di sini. Untuk mendownload ini gampang. Ini cuma diklik di sini lalu di-download di sini. Dan untuk pengumpulannya semua poin sama. Di baik B tetap di sini, diklik di sini, kita kembali ke B, klik di sini. Kebetulan ini sudah terkumpul. Nah, setelah di-download, setelah di-upload ke Google Drive, baru setelah itu kita mengumpulkan di sini. Karena ada dua tugas di dalam poin B ini, berarti yang dipilih adalah dua tugas yang dikumpulkan. Jadi di Google Drive tinggal dipilih aja dua ini, lalu diunggah ke sini.
Jadi untuk mengumpulkan, nah begini caranya. Tadi sudah saya hapus tugasnya. Jadi di sini kita tinggal klik di sini add Google Drive karena kita mengunggah dokumen ke Google Drive. Lalu kita pilih dokumen atau dokumentasi baik video atau foto yang sesuai dengan tugas yang perlu dikumpulkan. Karena ini pengumpulan tugasnya adalah tugas desain rencana program dan desain rencana program harian, maka tugas itu yang kita pilih. Di sini kita memilih ini satu, keluar di sini, dan ini tugas desain rencana program dan ini tugas desain rencana program kerja harian. Di sini sudah terpilih dua dokumen. Lalu kita insert dan kita tunggu sampai ini masuk. Nah, ini tugasnya sudah masuk ke classroom. Lalu pada bagian lain ini keluar mark as done. Jadi kalau kita lihat di poin C, nanti keluarnya di sini mark as done. Karena ini sudah pernah dikumpul, maka keluarnya resubmit. Ini kita tinggal ini, lalu keluar ini untuk meyakinkan. Oke, tunggu. Selesai. Nah, setelah selesai kita melaksanakan tugas atau mengumpulkan tugas yang ada di poin B, maka kita masuk ke tugas yang ada di poin C, yaitu pelaksanaan kegiatan. Tugas di poin C ini adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu laporan pelaksanaan program harian. Dan tentunya ini sangat berkaitan dengan rencana program yang ada di poin B tadi, rencana program harian tadi. Nah, makanya waktu pengisian itu harus hati-hati dan teliti. Nah, di sini pada laporan pelaksanaan program ini dilaporkan itu sesuai dengan kesepakatan bersama dengan dosen supervisor. Jadi bila dosen supervisornya menginginkan laporan hariannya dilaporkan 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, itu adalah wewenang dari keputusan dari supervisor, dosen supervisor. Nah, bentuk laporannya ada 2. Ini bentuk laporan dalam bentuk manual, jadi ini diunduh lalu diisi manual, dan bentuk lainnya adalah langsung online, di pengisiannya secara online. Ini lebih memudahkan kita dalam mengisi ya. Jadi ini langsung tersimpan di Google Drive kita. Jadi kita tidak perlu mengupload setiap 3 hari atau 1 minggu sekali ya, tidak perlu mengupload, atau setiap hari tidak perlu mengupload ke Google Drive, karena ini langsung tersimpan di Google Drive. Ini masing-masing bagaimana kemudahan lah dari mahasiswa masing-masing, apakah memilih yang ini boleh atau memilih yang manual juga boleh. Baik, nah kalau ini yang manual, dan kalau ada tulisan Google Sheet itu adalah online. Ini dibuat supaya mahasiswa memudahkan dan juga memudahkan supervisor dalam memeriksa laporan harian. Setelah semuanya selesai, yaitu sampai dengan tanggal 20 November, yaitu berakhir masa KPM. Nah, baru supervisor bisa memberi nilai. Jadi ini batasnya 20 November, yaitu akhir pelaksanaan KPM. Ini baru diberikan nilai oleh supervisor. Nah
tugas yang ada pada poin C yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini, tugas laporannya ini sangat berkaitan dengan tugas yang ada pada poin C juga, yaitu evaluasi laporan pelaksanaan. Nah, pada evaluasi laporan pelaksanaan ini, yaitu dokumen atau laporan harian yang selama ini dilaporkan kepada supervisor, dosen supervisor, itu diserahkan atau ditunjukkan kepada stakeholder, yaitu mungkin berupa kecil, perangkat desa, atau kepala atau pimpinan yayasan atau lembaga sosial lainnya, perlu pengesahan, yaitu disahkan oleh mereka. Setelah disahkan, lalu diupload kembali ke Google Drive dan baru ditambah ke sini. Nah, semua bukti dokumentasi yang diupload ke Google Drive ini sangat perlu diperhatikan, karena pelaksanaan KPM dari yang lalu banyak mahasiswa yang lupa merubah perizinan untuk mengakses foto atau dokumentasi. Jadi banyak dosen supervisor tidak bisa melihat bukti dokumentasinya. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu kita klik kanan di foto, lalu get link. Nah, di sini bukti dokumentasi ini masih restricted, yaitu terbatas. Kalau masih begini, kita copy link ini dan kita lampirkan ke laporan harian, itu tidak bisa diakses oleh dosen supervisor. Nah, karena masih restricted. Ini yang perlu sangat diperhatikan, yaitu dirubah ke anyone with the link, atau ya dirubah ke sini, lalu baru di copy linknya dan dilampirkan ke bukti dokumen. Jadi yang ada di sini, nah, nah dilampirkan di sini. Nah, ini baru dosen supervisor bisa melihat dokumentasi, link bukti dokumentasi kita. Baik, kembali pada poin ini, evaluasi laporan akhir. Dan setelah dikumpulkan, inilah evaluasi yang dilakukan oleh dosen supervisor. Jadi dosen supervisor mengevaluasi kembali laporan harian yang selama ini dilaporkan, baik itu 1 minggu sekali atau 3 hari sekali. Nah, beliau mengevaluasi dari bukti-bukti link yang dilampirkan. Nah, dan di sini sudah dideskripsikan, sudah dijelaskan poin-poinnya. Ini bisa dibaca lebih kurang, ini bisa menjadi pemahaman juga bagi mahasiswa maupun dosen supervisor. Baiklah, pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu laporan akhir dan penilaian oleh stakeholder. Saya rasa video penjelasannya cukup sampai di sini, supaya tidak bosan kita menontonnya atau menyaksikannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.